Pernikahan Debbie Sahertian dan Andre Dumais akhirnya mengakhiri semua prasangka buruk yang selama ini mengarah kepada mereka. Gosip tentang kedekatan Debbie dan Andre memang sudah cukup lama tercium wartawan. Setelah melalui jalan yang berliku dan penuh onak, Debbie akhirnya disunting Andre, seorang duda yang menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan mobil Eropa cabang Denpasar pada bulan Februari lalu. Sekarang pasangan pengantin baru ini sudah siap menyebarluaskan pernikahan mereka supaya Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Karena kita kembali bertemu di program Infotainment Go-Spot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa, saya Nadia Mulia akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi terpilih dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya pasti Anda sudah tahu sekarang. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Debbie Sahertian dan Andre Dumais berkisah tentang pernikahan mereka. Anna Maria berbagi cerita soal perkembangan terakhir Roy Martin. Inul Daratista mengusung aspirasinya agar rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi direvisi. Sinetron komedi religius Bang Jago menyuguhkan hiburan yang penuh nilai. Hari Minggu lalu Arzetti Bilbina melahirkan anak keduanya dan Marcella Zalianti bersedia melakoni adegan menantang dalam berteater. Pemirsa, jika saya bertanya kepada Anda siapa artis yang lagi paling dicari-cari akhir-akhir ini, mungkin jawaban Anda adalah Debbie Sahertian. Publik sepertinya sangat penasaran pemirsa, kapan Debbie akan mencuat dan menceritakan mengenai pernikahannya dengan Andre Dumais yang terjadi di Bali beberapa waktu yang lalu. Memang ya pemirsa, pernikahan Debbie dan Andre sepertinya sangat disembunyikan. Kabarnya tidak ada satupun anggota keluarga Debbie Sahertian yang hadir di acara sakral tersebut. Ada apa sih di balik pernikahan mereka? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kita simak langsung penjelasan dari Debbie Sahertian berikut ini. Pernikahan Debbie Sahertian dan Andre Dumais akhirnya mengakhiri semua prasangka buruk yang selama ini mengarah kepada mereka. Gosip tentang kedekatan Debbie dan Andre memang sudah cukup lama tercium wartawan. Setelah melalui jalan yang berliku dan penuh onak, Debbie akhirnya disunting Andre, seorang duda yang menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan mobil Eropa cabang Denpasar pada bulan Februari lalu. Sekarang pasangan pengantin baru ini sudah siap menyebarluaskan pernikahan mereka supaya tak lagi ada rasa curiga dari orang-orang yang kebetulan melihat kebersamaan mereka. Akika, Akika bahaya, Bo. Bahasa gaulnya bahagia. Akika bahaya ya, Suam. Bahagia. Persisnya adalah 27 Februari 2006, hari Senin. Kalau faktor ketergesa-gesaan enggak juga sebenarnya ya, Sat ya, enggak ada. Jadi memang persiapannya aja yang rada mepet itu aja, tapi semuanya sih lancar-lancar aja sampai dengan hari hanya. Jadi kita bikin praktis aja. Ya. Jadi intinya kan kita mau privacy. Jadi memang istilahnya kita akan adakan nanti resepsinya dalam waktu dekat ini. Ya, karena itu mungkin kita akan libatkan beberapa media lah. Ini. Jadi nggak ada yang ditutupi di sini. Debbie dan Andre menikah di Pulau Dewata tempat domisili Andre, padahal bisa saja Debbie menikah di Jakarta karena semua keluarga besarnya memang tinggal di Jakarta. Kesannya Debbie seperti menjauh dari orang tua dan keluarga besarnya. Enggak juga karena kita menikah itu sudah mendapat restu dari orang tua. Dua tahunan yang lalu itu saya bersama keluarga dari Belanda, waktu itu sepupu dari Holland. Kita pernah datang ke satu acara perkawinan. Enak juga ya ternyata kalau nikah di ini ya, di Bali ya. Kayaknya lucu ya gitu sama sepupu yang dari Belanda itu. Lucu juga ya, suasananya enak gitu. Ya nggak tahu, kita ngomong seperti itu aja. Jadi teringat dengan cerita itu akhirnya kita memutuskan untuk ya di Bali aja.
Sebelum hari pernikahan, Debbie dikabarkan sempat menghilang selama 2 hari. Boleh jadi saat itu dia mengalami puncak keraguan, atau Debbie hanya butuh waktu sejenak untuk berpikir matang-matang bahwa keputusannya untuk menikah dengan Andre adalah benar. Jadi saya butuhkan waktu 2 hari itu untuk merenung, untuk memikirkan, untuk menimbang dan lain sebagainya. Tanpa lupa juga kita berdoa ya, dan serahkan kembali ke Tuhan. Itu aja. Jadi memang waktu itu saya sempat menghilang 2 hari. Gitu. Jadi di saat itulah kemudian saya akhirnya bisa memutuskan. Tapi saya lihat Andre sebagai laki-laki cukup konsekuen. Dia bisa membuktikan setiap kata-katanya dan dia punya pendirian yang kuat. Saya lihat dia juga punya keuletan karena itu yang paling penting. Dan untuk saya bisa feel secure bersama dengan dia. Itu yang paling utama. Kalau untuk saya, karena selama ini pun yang saya cari dari sosok seorang pria itu adalah bagaimana kita sebagai wanita bisa merasa aman. Debbie sudah memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Jelas tak boleh lagi ada rasa keraguan di benaknya. Bagaimanapun hebohnya riwayat percintaan mereka, biarlah itu menjadi kisah masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam. Saya lebih memilih kita bicara ke depan deh, ya kan, daripada kita bicara mundur lagi. Ya, saya lebih senang memikirkan ke depan kita bisa buat apa untuk istilahnya membina hubungan saya dan Debbie. Ya istilahnya sampai kita dipisahkan oleh mati. Nah waktu saya awalnya sama Andre itu kan sebetulnya juga belum sampai ke keluarga. Itu kan belum sampai ke keluarga karena saya belum menganggap serius. Tapi kan udah heboh. Jelas aja keluarga kan ikut direpotkan waktu itu. Nah setelah itu kemudian baru saya jelaskan. Dan mama saya dalam hal ini keluarga saya cuma berani melakukan, berani bertanggung jawab. Di usianya yang tak lagi terbilang muda ini, Debbie Sahertian tentu masih berharap dikaruniai momongan. Kalaupun dikasih ya itu artinya kita dikasih tanggung jawab ya Sat ya. Ya. Kalaupun tidak masih ada baby bong ini ya berarti kan baby bongsor Mbak. Pemirsa, rupanya Inul Daratista sangat peduli terhadap rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang kini tengah digodok oleh para anggota DPR. Sebelum disahkan, Inul mempunyai satu keinginan, agar para anggota DPR bisa merevisi pasal-pasal yang sudah ada dan juga tidak berpihak pada satu kepentingan. Namun pemirsa, ada baiknya kita saksikan dulu kabar terbaru dari Roy Martin dan istrinya Anna Maria Sofyan yang akan langsung menceritakan kepada Anda mengenai pengalaman suaminya di balik terali besi LP Cipinang. Nah pemirsa, kita saksikan liputannya. Inilah Gospot. Dinginnya tembok tahanan serta jauh dari hiruk-pikuk kebebasan telah mengakrabi kehidupan Roy Martin yang kini masih mendekam di tahanan LP Cipinang. Namun Roy masih sangat beruntung karena memiliki istri dan anak-anak yang sangat mencintainya. Mereka selalu datang menjenguk, bahkan pada ulang tahun Roy ke-54 mereka menghadirkan pesta kejutan di tahanan. Ketegaran Roy Martin tak lepas dari kesetiaan Anna Maria. Setiap jam besuk Anna selalu mengunjungi Roy. Bagaimana perkembangan terakhir kondisi Roy Martin? Sebagai istri, perhatian Anna atas Roy tak pernah berhenti mengalir. Sehat sih Mas Roy ya, sehat-sehat aja sekarang. Udah mulai beradaptasi dengan lingkungan, udah kelihatannya dia lebih tenang, lebih sabar gitu ya. Di dalam sel, Roy Martin merombak total kehidupannya. Ia lebih menghayati apa arti hidup. Mungkin jalan seperti inilah yang mampu menyadarkannya. Di samping itu, dukungan keluarga juga memberikan kekuatan batin padanya. Mereka terus berharap agar Roy memperbarui hidupnya. Saya sih selama yang saya lihat Mas Roy lebih tenang. Selama ini kami obatin Mas Roy secara rohani aja gitu dengan perjamuan. Karena perjamuan kudus juga kita meyakini bahwa itu juga sebuah pemulihan jasmani rohani gitu. Kalau kita mau mempercayai itu bisa memulihkan. Jadi karena terapi medis belum gitu, ya kita melakukannya dengan dari gereja gitu. Dan ya dia juga banyak baca. Sekarang lebih banyak waktu kan untuk baca buku-buku yang dari gereja kasih juga banyak romo ya. Dia lebih tenang, kelihatan lebih tenang, dan ya dia sih janjinya sih sama saya nanti kalau keluar sih udah
tidak akan ini lagi, dia mau untuk Tuhan gitu. Pokoknya dia sudah janji, dia udah lelah, katanya udah kelelahan.